Mabel berkata, "Di sini, hari ini." Francis pun menyelah dan berkata bahwa beberapa bajingan menjadi pengadu dan bagaimana jika pengadunya itu adalah perempuan. Leo lalu memotong pembicaraan bahwa Mabel tidak akan melakukan semua itu. Mabel itu orang baik dan Leo telah mengenal Mabel selama bertahun-tahun. Di sini, Boyle berpikir sejenak dan lalu ia berbicara supaya Mabel dipaksa mengaku. Francis lalu mendorong Mabel dan menamparnya. Leo yang hendak menolong Mabel tiba-tiba menodong Leo dan berkata, "Mundur Leo, ini bukan urusanmu." Boyle lalu menyuruh Francis agar ia membawa Mabel ke ruang belakang. Selagi Mabel interogasi, di sini kita melihat Leo yang ketakutan dan terlihat sekelibat masa lalunya. Leo lalu berlari ingin keluar dari toko. Francis melihatnya dan ingin menembaknya. Boyle melarang Francis. Ia lalu berbicara, "Tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini sampai Rich kembali." Di sini Leo mengutarakan perasaannya. Ia berkata, "Saya mengerti perasaanmu, Boyle. Saya sangat mengerti. Saya juga punya seorang putri. Saya pun datang ke sini bukan karena blue jeans, tapi karena tokoku kebakaran. Mr. Boyle, kau bisa saja menyakiti Mabel dan kau juga bisa menyakitiku. Dan kau juga bisa membunuh salah satu dari kami dengan hanya menjentikkan jarimu. Tapi itu tidak akan menemukan putramu, tak peduli seberapa besar kau menginginkannya." Di tengah Leo berbicara, tiba-tiba suara telepon berbunyi. Of course I will. All right. Really? We've all... Leo lalu mengangkat telepon itu. Boyle bertanya, siapa yang menelpon Leo? Leo pun berkata, "Itu telepon dari Richie." Richie bilang kalau dia sedang bersembunyi dari La Fontaines. Dia punya rekamannya dan dia ingin Mr. Boyle datang menjemputnya di jalan 31 N Helsted. Boyle langsung bergegas setelah mendengarkan kabar bagus itu. Namun Francis menyuruh untuk menunggu saja. Namun Boyle tetap bersikeras untuk pergi menjemput anaknya, tak peduli ada polisi maupun La Fontaines. Boyle pun pergi bersama Mo. Francis lalu meminta agar ia tetap tinggal di sana untuk berjaga-jaga, jangan sampai Leo menipu. Kita di sini semua tahu bahwa Leo berbohong dan mengarang semua itu, dan kita juga tahu bahwa sebenarnya Richie telah mati. Nanti kita akan tahu di akhir film. Francis kemudian bertanya kembali, "Leo, siapa yang kau ajak bicara di telepon?" Leo pun menjawab bahwa itu adalah salah satu anak buah dari Boyle yang memberi kabar bahwa dia belum mendengar kabar apa-apa dari Richie. Di sini, Francis mendorongkan pistol ke Mabel agar bisa membunuhnya segera. Namun, Leo melarangnya karena Mabel bisa membantu. You want to tell me who the fuck you just talked to on that phone? All right. Wait. Either I Karena Roy Boyle berjalan ke tempat penyergapan La Fontaine sesuai alamat yang diberi oleh Leo. Di sini Francis bertanya, bagaimana bisa La Fontaine tahu alamat penyergapannya? Leo pun menjawab, Mabel bisa melakukannya karena Mabel lah pengadunya. Boom. Jadi sebenarnya pengadu yang selama ini dicari adalah Mabel sendiri. Mabel menjual informasi ke La Fontaines agar Mabel bisa keluar dari Chicago. Mabel juga membantu FBI memasang alat penyadap. Di sini kita bisa lihat sendiri bukti yang membenarkan bahwa Mabel lah pengadunya. Outfit juga memberitahu Richie dan Francis tentang alat penyadap itu. Dan Richie membeberkan hal ini kepada Mabel dan Mabel memberitahu La Fontaine. Mabel berharap agar mereka semua saling membunuh satu sama lain sebelum mereka menemukan Mabel. Leo mengetahui semua itu karena Leo memperhatikan setiap gerak-gerik dari Mabel. Kita kembali ke Francis. Francis hanya bisa terdiam dan kaget. Tak lama kemudian, Francis bertanya ke Mabel, apakah dia yang mencuri rekamannya? Leo menepis dan menjawab, bukan Mabel lah yang mengambilnya, tetapi dialah yang mengambil rekaman tersebut. Di sini ternyata Leo yang menyimpan rekaman itu di dalam jahitan jas. Bukan main. Kita bisa lihat Francis yang heran bukan kepalang. Leo kemudian kembali berkata, jika Mabel tak menelpon La Fontaines dalam waktu 2 menit, Roy Boyle akan kembali karena gagal menemukan Richie. Dan jika itu terjadi, kalian bisa tebak sendiri apa yang terjadi dengan mereka. Roy Boyle akan membunuh mereka semua. Tapi jika Mabel memberitahu ke La Fontaines tempat untuk menjaga Boyle, dan Mabel bisa menjual rekaman itu ke La Fontaines sebagai timbal baliknya. Di sini Leo juga memberitahu Francis,
jika Roy Boyle mati dan petinggi keluarga Boyle juga mati, maka kekuasaan itu otomatis jatuh ke tangan Francis. Namun di sini Francis tidak mudah mengkhianati Roy Boyle. I think option A is we all die. Leo lalu menyimpulkan bahwa Francis lebih memilih agar mereka semua mati daripada mengambil bisnis yang dikelola oleh keluarga Boyle. Di sini Francis terlihat dilema. Di satu sisi ia akan mati dan di satu sisi ia harus mengkhianati bosnya sendiri. Setelah lama terdiam, akhirnya Francis menyuruh Mabel untuk menelpon La Fontaine. Di sini Francis dan Leo merokok bersama sembari Mabel menelpon La Fontaine. Setelah Mabel selesai menelpon La Fontaine dan La Fontaine membuat kesepakatan bahwa 1 jam ke depan ia akan datang dan mengambil rekaman tersebut dengan tukaran uang yang banyak. Di sini Mabel kemudian bertanya, "Jadi sebenarnya Richie di mana?" Dan silakan lihat sendiri. So what the fuck really happened to Richie? Stetson? 1 jam kemudian, La Fontaine pun datang. Francis berkata kalau ia akan bersembunyi di ruang belakang. Jika kau melihat uangnya, beri saya sinyal dan saya akan membunuh mereka semua. Pemimpin dari La Fontaine pun masuk ke ruangan dan melihat-lihat sekeliling. Dan kita juga bisa melihat Francis yang bersiap-siap menunggu aba-aba. Di sini, Mam La Fontaine meminta barang rekamannya. Namun Mabel berkata, "Ada uang, ada barang bos." Dan iya, uang $100 dengan tumpukan yang tebal-tebal. Bukan main. Di sini Leo kembali memainkan siasatnya dan berkata, "Mam La Fontaine, di mana uangnya?" Sembari memberi isyarat bahwa ada 1 orang di ruangan belakang. Dia memegang senjata. Dengan segera, 2 pengawal pribadi menjaga tempat masing-masing untuk mengepung Prancis. Di sini Prancis yang sudah mendengar aba-abanya langsung keluar. Namun, boom, Prancis terkepung. Prancis yang terkepung kemudian mencoba membuat kesepakatan agar tak saling membunuh. Dan Prancis pergi dari tempat itu dengan membawa uangnya. Bos La Fontaine kemudian bercerita bahwa sebelum keluarga Boyle datang, yang memegang kekuasaan daerah tersebut adalah Fontaine. Bahkan polisi pun tidak berani mengganggunya. Namun setelah keluarga Boyle datang, ia menghancurkan segalanya. Bos La Fontaine mengatakan bahwa di jalan 31 Enhelstad, ia membunuh Roy Boyle dengan menodongkan pistol di kepalanya. Leo kemudian berkata, "Mam, kau tidak perlu takut dengan pria itu." Lalu Mam La Fontaine menjawab, "Kenapa bisa begitu?" Karena sebenarnya Leo mengeluarkan semua peluru dari pistolnya. Francis yang mendengar itu langsung mengecek pistolnya dan lihat apa yang terjadi. Dan Francis pun tewas. Mabel pun memberikan rekaman itu dan bos La Fontaine pun pergi. Kita kembali ke Mabel dan Leo. Mereka berdua duduk dan tak habis pikir apa yang terjadi dengan malam itu. Di sini Mabel kembali bertanya, karena pada akhirnya mereka akan mati dikejar oleh Outfit karena telah membeberkan pengadu tersebut ke La Fontaine. Leo hanya bisa tertawa kecil dan mengambil rekaman yang ada di belakang kursi. Dan ini adalah faktanya, bahwa ternyata Leo telah menukar isi rekaman itu dengan suara yang ia buat sendiri. Dan di sini sebenarnya yang mengirim surat atas nama Outfit itu bukanlah dari pihak Outfit sendiri, namun Leo sendirilah yang melakukan hal tersebut. Jadi ternyata dalang dari semua ini adalah Leo. Leo yang mengatur semua yang terjadi pada malam itu. Dan di sini juga Leo mengambil rekaman yang terekam pada malam itu. Di situ semua terisi percakapan yang terjadi pada malam itu. Rekaman itu bisa membunuh sisa anggota Boyle dan Madame La Fontaine bisa disalahkan atas pembunuhan Roy Boyle. Leo meminta ke Mabel agar rekaman itu diberikan kepada FBI. A suit appears to consist of 2 parts. Everything that went on here. Will you popping it in the post to your friend at the FBI? Kita kembali ke Mabel. Mabel pun pergi. Kita kembali ke Leo. Ia pun memakai setelan jas yang lengkap untuk pergi ke suatu tempat. Dan tak lupa, ia mengemasi seluruh barangnya. Leo juga membakar tempatnya dengan bensin. If you don't aim for perfection, you can. Di belakang Leo, Francis kembali bangun dan mulai menembaki Leo. Dan untung saja pelurunya habis. Di sini Leo mencoba memberikan perlawanan. Di sini kita juga bisa melihat tokonya terbakar secara perlahan.
Leo kembali bercerita. Di sini juga terdapat fakta bahwa siapa Leo yang sebenarnya. Leo berkata bahwa dia sama seperti Francis yang mencari nafkah dengan menggunakan pistol dan pisau, namun terkadang dengan tangan kosong. Leo lalu membuka jaketnya dan terdapat sebuah tato di tangannya yang menandakan ia bukan orang sembarangan. Boom! Leo juga menceritakan bahwa dulu ia diberi tugas yang mustahil dari bosnya, namun ia tak melakukannya. Dan ia pun bersembunyi. Ia lalu membuka toko dan menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Namun anak buah bosnya menemukan Leo yang membakar tokonya, rumahnya, dan hidupnya. Leo pun datang ke Chicago agar menjauh dari semua kekerasan itu dan mencoba memulai hidup baru. Karena dunia Leo hanya mengenal hitam, putih, dan abu-abu. Hidup Leo dulu tak jauh dari kata kekerasan, dan kata lain juga, Leo dulu adalah seorang pembunuh yang inisial. Setelah mendengarkan cerita Leo, Francis selalu menyerang Leo dan lihat apa yang terjadi. I suppose I put on these clothes. My life became you. Francis mati di tangan seorang kakek tua yang bukan sembarang kakek. Kita panggil dia The Old Boy. Setelah membunuh Francis dan membakar tokonya, Leo pun pergi keluar dari tokonya dan memulai hidup yang baru. Happy ending. You lay out your tools. How? Jadi bagaimana jalan ceritanya? Semoga seru dan menyenangkan. Semoga dapat dimengerti. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Richie Rosan pamit. Sampai bertemu Ki di video yang selanjutnya. Nonton terus kiri Anda. And see you.